Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, tak lain tak bukan adalah untuk kita meningkatkan kualitas kita, untuk kita meningkatkan kualitas insan kita. Sebagaimana sebelumnya mungkin sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, namun ketika masuk ke Ramadan kita jadi rajin baca Quran, hingga akhirnya besar harapan ketika kita sudah melewati bulan Ramadan ini kita akan tetap membaca Quran di bulan-bulan biasanya. Nah, tentunya sebagai musliman taat kita pasti punya kemenangan di bulan Ramadan versi kita sendiri, seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan. Mungkin ketika 30 hari kita udah senang, atau ketika kita hatam satu kali Al-Quran kita udah senang. Nah, ini pasti berbeda versi. Nah, sebelum kita masuk ke kemenangan dalam berpuasa dalam bulan Ramadan, kita harus memahami dulu hakikat dalam berpuasa. Al-Fakir menyimpulkan ada 5 hakikat dalam berpuasa. Yang pertama adalah menahan lapar. Kita pasti tahu bahwasanya kita dalam berpuasa menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Apabila kita lihat imsak jam 4.26 hingga terbenamnya matahari jam 17.47, sekitar 15 jam kita berpuasa. Untuk apa? Di sini Allah menyelipkan filosofi bahwasanya ketika kita berpuasa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang diderita oleh orang lain. Banyak orang lain di luar kita yang mereka tidak mampu untuk makan, yang mereka justru dalam setiap hariannya berpuasa. Berpuasa bukan berarti berpuasa secara ibadah, namun mereka berpuasa karena mereka tidak punya uang untuk beli makanan. Dan atas hal itu Allah mewajibkan kita puasa, bisa dikatakan agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin lainnya yang tidak mampu untuk beli makan. Yang kedua, menahan nafsu. Nah, ini yang sangat berat, yang mungkin kita tahu pasti berat. Nafsu yang dimaksud di sini bukan hanya nafsu syahwat, tapi bisa jadi nafsu mata. Nafsu mata seperti apa? Kita tahu di bulan Ramadan ini ada bulan turunnya Al-Quran, di mana pada dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, para umat muslim berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk khatam Al-Quran. Tapi ketika adanya alat komunikasi, handphone, smartphone, ketika kita nafsu mata, banyak di antara kita yang justru ketika siang melihat aplikasi Shopee atau aplikasi Tokopedia, yang itu mereka justru menyibukkan kegiatan mereka di siang atau sore hari dengan mencari baju mana yang cantik untuk dilihat, celana mana yang cocok untuk nanti lebaran, hingga akhirnya mereka melupakan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga hingga yang kelima ini berkaitan dengan lisan kita. Ada berbohong dan sumpah palsu, ada juga menggunjing atau ghibah dan mengadu domba. Nah, ini yang menggunjing dan mengadu domba ini yang paling sering kita rasakan. Kita baru kelar sahur, kita baru kelar sholat subuh, kita pergi ke pasar untuk beli sayuran. Lalu di situ ada teman kita berkata, lihat ke ibu yang sana tuh, dia habis beli baju, cakep banget tuh bajunya. Nah, dari situ muncullah rasa iri dari orang yang disampaikan seperti itu, dan sehingga mereka justru berlomba-lomba untuk membeli baju yang cakep di bulan Ramadan ini, bukan berlomba-lomba untuk beribadah. Nah, ini yang kita takutkan. Selanjutnya hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengatakan ada 5 hal yang bisa membuat seseorang tidak sah. Yang pertama berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Nah, untuk itu semoga kita terhindar dari 5 hal ini dalam menghadapi sisa Ramadan yang ada di tahun ini dan Ramadan yang akan kita hadapi kemudian. Selanjutnya, untuk meraih kemenangan dalam bulan Ramadan, seperti yang sudah disinggung di awal, adalah baca Al-Quran. Bagaimana ada 4 keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama adalah membuat hati dan pikiran tenang serta tenteram. Sesuai dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini yang biasa kadang anak muda salah persepsi.
Banyak anak muda yang lagi galau, yang lagi stres mungkin karena tugas kuliahnya atau karena hal-hal lainnya. Justru mereka ketika galau, mereka mendengarkan musik-musik yang katanya musik zaman ini, yang katanya musik fenomenal, yang justru ketika mendengarkan musik itu justru semakin lupa dengan Al-Quran. Yang mendengarkan musik itu membuat telinga mereka asik hingga tidak sadar mereka sudah 5 jam mendengarkan musik, 6 jam, sudah 24 jam mendengarkan musik sehingga mereka melupakan Al-Quran. Yang kedua, ada menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di sini kita harus yakin ketika kita baca Al-Quran, disitulah iman kita bertambah. Yang tadinya kita tidak bisa baca Al-Quran, yang tadinya kita malas sholat, karena dengan baca Al-Quran turunlah suatu mukjizat yang membuat kita semakin meningkat iman dalam diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka dan hanya pada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang selanjutnya ada syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis dikatakan, bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan datang di hari kiamat beri syafaat kepada pembacanya. Tentunya kita pasti ingin ketika hari kiamat nanti Al-Quran datang untuk menolong kita. Ketika malaikat-malaikat berkata kepada kita, sudah cemplungkan saja orang itu ke dalam api neraka. Tiba-tiba Al-Quran berkata, oh tidak, ini orang yang membacaku. Orang ini membacaku satu hari satu juz, satu hari satu surat, atau satu hari satu ayat. Yang atas berkat syafaat dari Al-Quran itu, kita yang tadinya ingin dicemplungkan ke api neraka, bukan tidak mungkin kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang keempat adalah pahala yang ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala, dan setiap pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, kita tahu di bulan Ramadan ini pahala pun dilipat gandakan. Dan apabila kita melihat di hadis ini, pahala dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya dan ditambah dengan pelipat gandaan pahala atas puasa kita, tentu tidak terbayang seberapa banyak pahala yang kita dapatkan. Nah, ini keistimewaan Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dikatakan syahrul Ramadan allazina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang hak dan yang batil. Nah, berarti di setiap pertengahan Ramadan ini kita memperingati hari jadi Al-Quran. Kalau istilah Indonesia ini hari ulang tahun Al-Quran, happy birthday Al-Quran. Nah, ini yang kadang kita harus introspeksi diri kita. Ketika kita punya anak kita ulang tahun, kita gelar acara, kita buat acara di McD, di KFC, atau kita undang di teman-temannya di rumah kita rayakan, tapi kita lupa dengan Al-Quran. Kita lupa ketika masuk pertengahan bulan Ramadan, yang banyak ulama mengatakan bahwa disitulah Al-Quran pertama kali turun. Kita justru semakin lupa. Kita justru banyak yang semakin lalai untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang seharusnya menjadi bahan introspeksi kita. Nah, setelah baca Al-Quran, untuk meraih kemenangan kita pun juga harus beramal. Yang pertama adalah bulan utama. Bahwasanya sahabat Anas pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Lalu Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Tentunya hal ini juga karena pendasaran tadi, bahwasanya di bulan Ramadan ini segala amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, makanya banyak orang-orang yang berlomba untuk memberi makan ketika sedang buka puasa. Hal itu tidak lain dilakukan untuk mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pahala yang berlipat. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, di sini kita harus mengambil pelajaran. Mungkin ada dari kita yang kurang mampu, yang ekonominya mungkin di bawah rata-rata. Ini pun tidak menghalangi kita untuk beramal, tidak menghalangi kita untuk memberi makan orang yang ingin berbuka puasa. Misalkan
Al-Fakir punya uang 2.000 dan Al-Fakir sedang dalam perjalanan bersama teman Al-Fakir. Dan di sini kita hanya tinggal memainkan siasat kita. Yang tadinya 2.000 mungkin kita bisa beli roti, tidak bisa makan roti kenyang sendirian. Kita bisa siasatkan dengan membeli aqua 2 dan memakan roti berdua dengan teman kita, yang mana ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, yang ketiga adalah menghapus dosa. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dilanjutkan Rasulullah bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji korma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Tentunya kita ingin dosa kita dihapus. Kita tidak tahu ketika kita melangkah keluar rumah di pagi hari untuk bekerja dan kita balik sore hari ke rumah selepas bekerja, kita tidak tahu dosa kecil apa yang ada pada diri kita. Nah, untuk itu mari kita netralisir dosa kita dengan beramal, yang mana juga dengan jaminan dijauhkan dari api neraka. Nah, yang terakhir ada menghidupkan malam, menghidupkan qiyamul lail. Yang pertama, bahwa manfaat dari menghidupkan qiyamul lail adalah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Nah, makanya banyak di antara kita yang berlomba-lomba di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita menginap dari satu masjid ke masjid lainnya, kita tadarus di malam hari hingga kita sholat tahajud di masjid itu, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Semoga kita yang melaksanakan qiyamul lail yang menghidupkan malam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, terbebas dari api neraka. Salah seorang penyuluh menyerukan, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah menuju kebaikan. Wahai para pencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Kurang nikmat apa lagi? Dosa dihapus, terbebas dari api neraka, dan ditambah di poin ketiga, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan tidak ada dosa, masih suci, tidak tahu apa-apa. Tentu kita mengharapkan 3 poin ini ada pada diri kita selepas kita selesai menghidupkan qiyamul lail. Nah, yang terakhir adalah tidak lupa untuk menunaikan zakat. Misalkan kita sudah melaksanakan poin-poin sebelumnya, tentu terasa percuma apabila kita lupa untuk menunaikan zakat. Bahwasanya dikatakan seorang muslim yang membayar zakat, maka kesalahan dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjamin bagi setiap muslim yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat akan dijamin masuk surga. Namun di balik pembayaran zakat ada makna filosofi yang terpendam, yaitu adalah bagaimana caranya kita sebagai muslim membantu muslim lainnya. Karena inti daripada pembayaran zakat adalah membantu muslim lainnya yang kurang mampu, yang ketika kita membayar zakat akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga amal ibadah yang telah kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi farman azbar kami wa dinal muslimin mati Muhammad bin Abdul Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.